Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan di antara materi kajian kita, yaitu membaca hadis keutamaan salat berjamaah. Baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu perkara kebaikan pun terkecuali beliau tunjukkan untuk umatnya. Tidak ada satu perkara kemaksiatan yang memudaratkan umatnya terkecuali beliau telah melarang dan mewanti-wanti umatnya. Di antara perkara kebaikan yang bisa didapatkan oleh umatnya, yaitu dengan memperhatikan ibadah salat, dengan memperhatikan salat berjamaah. Dan telah lalu beberapa hadis kita baca dan kita pelajari keutamaan orang yang menghadiri salat berjamaah. Maka di antara keutamaan orang yang melaksanakan salat dengan berjamaah, yaitu dia akan terbentengi dari tipu daya setan. Maka dalil atau hadis Rasulullah SAW berikut ini sebagai bantahan, penjelasan bagi orang yang tertipu dan mengatakan, oh saya bisa lebih khusyuk sholat sendirian di rumah. Ada di antara subhat, dan ini adalah merupakan tipu daya setan di antara manusia, di antara kaum muslimin. Ada yang mengatakan, saya kalau sholat di masjid tidak bisa khusyuk, saya bisa lebih khusyuk bila sholat di rumah. Bila ini benar, maka tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencontohkan kita. Beliau akan sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah, tapi tidak. Beliau tidak melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah. Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW dengan sholat berjamaah. Kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW beliau biasa membantu keluarganya. Beliau biasa memperbaiki sandalnya sendiri. Ya, beliau biasa membantu keluarganya di dalam rumah. Beliau adalah seorang suami. Wa idza sami'an nida, tapi tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nida, panggilan azan, apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka beliau langsung terperanjak
kaget, bangkit, ka'annahu la ya'rifuna. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan beliau langsung bangkit seakan-akan beliau tidak mengenal kami. Begitulah bangkitnya beliau sallallahu tanggapnya beliau sallallahu di dalam melaksanakan perintah Allah. Maka wahai jamaah, jangan tertipu oleh setan. Lalu Anda mengatakan saya lebih khusyuk bila sholat di rumah. Dusta. Ya. Ini adalah kedustaan setan yang menyesatkan hati Anda. Justru di antara faktor yang menyebabkan seseorang bisa lebih khusyuk yaitu dengan dia melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, mari kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan sholat berjamaah ini seseorang bisa terbentengi dari tipu daya setan. Dan ini menunjukkan tentang bahwasanya sholat berjamaah itu sangat mulia. Sholat berjamaah itu sangat besar pahalanya dan sangat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanam. Sesungguhnya setan-setan itu adalah serigala manusia. Setan-setan adalah serigala manusia kadhi'bul ghanam, sebagaimana serigala bagi kambing. Ya'khudhu syah al-qasiyah wan nahiyah. Nah, sebagaimana serigala kambing ya'khudhu syah al-qasiyah wan nahiyah. Serigala ini dia tidak langsung menyergap, memangsa kambing-kambing yang yang sedang berkumpul banyak. Tapi serigala ini mencari kambing-kambing yang terpisah dari kambing yang banyak. Itu yang dia incar. Itu yang diincar oleh serigala. Nah, dia tidak langsung menyergap kambing, nyemprungkan dirinya, memangsa kambing yang berkumpul bersama kambing yang banyak. Tapi dia mencari kambing-kambing yang terpisah dengan kambing yang banyak. Dia mencari kambing yang sendirian. Ya'khudhu syah al-qasiyah wan nahiyah. Dia mencari kambing yang di situ dia sendirian, terpisah dengan kambing yang banyak. Fa iyyakum wasya'ab. Maka hati-hati kalian dari apa kata Rasulullah SAW di sini. Asyi'ab yakni menyendiri. Ya. Wa alaikum bil jamaah. Dan wajib atas kalian berjamaah. Wal ammah wal masjid. Berkumpul bersama. Ya. Wal masjid maksudnya hendaklah kalian laksanakan sholat itu di masjid. Lihat ikhwah. Wa alaikum bil jamaah ay ilzamu ma alaihi jama'atu ahli sunnah fi kulli syai'. Tetapilah ilzami oleh kalian apa yang ada di atasnya ahlus sunnah wal jamaah fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa menghormati dan mengedepankan perintah Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah, maka ilzamu, tetapi ikuti sholat berjamaah. Nah, wa min dzalika al-jamaah fi shalah, dan di antara apa yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengikuti sunnah Nabi, perintah Nabi, senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Karenanya kita dapatkan ma'ruf dari perkataan salaf bahwasanya para sahabat dahulu mengetahui siapa orang-orang munafik itu, yaitu mereka-mereka yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Karenanya ahibbati fillah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inna syaitan di'bul insan. Syaitan ini adalah serigalanya manusia. Ya. Ya'khudhu sa'al qasiyah wan nahiyah fa iyyakum wasyi'a. Wa 'alaikum bil jama'ah wal 'amah wal masjid. Nah. Jadi di antara yang membentengi seseorang dari setan apabila dia ingin khusyuk dalam sholatnya, dia kerjakan sholat dengan berjamaah. Dia kerjakan sholat dengan berjamaah. Kemudian ahibbati fillah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apabila kita melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka Allah Azza wa Jalla melipat gandakan nilai pahala sholat kita ini sesuai dengan jumlah kaum muslimin yang sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah dilakukan oleh 3 orang, tentu pahala yang melakukan sholat berjamaah 10 orang, 20 orang, 50 orang lebih besar lagi. Nah, maka lihatlah di sini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, inna salatar rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Sesungguhnya salatnya seseorang ya ma'ar rajuli, dia salat berjamaah berdua, azka min salatihi wahdahu, itu lebih bersih, lebih bagus daripada salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi mar rajul, dan salatnya ya ma'ar rajulain, bersama 2 orang, artinya dia bertiga, ya, azka min salatihi ma'ar rajul, itu lebih bagus lagi daripada salatnya bersama 1 orang laki-laki. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla, dan setiap yang lebih banyak jamaah itu ahabbu ila Allah azza wa jalla, itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah keutamaan orang yang sholat berjamaah, dia kerjakan di masjid. Dan kita diperintahkan untuk sholat, mengerjakan sholat ini dengan khusyuk. Kita agungkan Allah dalam sholat kita, hati kita khusyuk mengingat Allah Azza wa Jalla, berzikir kepada Allah, kita agungkan Allah. Maka di antara sebab yang mengantarkan kekhusyuan di dalam solat itu dengan solat berjamaah. Dengan solat berjamaah. Karena apabila kita solat berjamaah, ya, sangat besar kemungkinan Anda tidak akan lupa solat yang 4 rakaat Anda kerjakan 3 rakaat karena ada imam. Adapun apabila Anda sholat sendirian, bisa jadi yang 4 rakaat itu sering Anda kerjakan 3 rakaat. 3 rakaat sering Anda kerjakan 2 rakaat. Kenapa? Karena tidak ada imam. Anda tidak sholat berjamaah. Dan inti daripada sholat ini adalah khusyuk. Khusyuknya kita. Ini lubbus sholat, inti daripada perintah sholat. Ya. Nilai besar pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat seukuran bagaimana khusyuknya di dalam sholat. Dan kenapa seseorang dia tidak bisa tumakninah di dalam sholat? Kenapa? Karena dia tidak khusyuk. Karenanya orang yang sholat berjamaah, ya, dia akan pasti tumakninah di dalam sholatnya. Hadis Rasulullah SAW yang sangat patut untuk kita jadikan pelajaran
Agar jangan sampai kita sudah bertahun-tahun sholat, ternyata sholat kita tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum la yusalli sittina sanah, wa ma qubila minhu sholatun. Ada di antara kalian, kata Rasulullah SAW, dia sholat 60 tahun, tidak diterima darinya satu sholat pun. 60 tahun. La'allahu yutimmu ar-ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi karena dia sempurna ruku'nya tapi tidak sempurna sujudnya. Wa la'allahu yutimmu sujud wa la yutimmu ar-ruku'. Bisa jadi dia sempurna sujudnya tapi tidak sempurna ruku'nya. Kenapa seseorang dia bisa tergesa-gesa dalam ruku', dalam sujud, dan ini paling banyak kesalahan di dalam sholat. Seseorang tergesa-gesa saat ruku' dan sujud. Di antara penyebab terbesarnya dia sholat sendirian. Dia sholat sendirian, tidak sholat berjamaah. Maka orang yang tidak tumakninah dalam ruku'nya, dalam sujudnya, dia ruku'nya mantul seperti bola, sujudnya juga demikian seperti ayam matok makanan, tidak ada tumakninah, tidak diterima sholatnya oleh Allah Jalla fi'ula. Inna ahadakum la yusalli sittina sanah, seorang dari kalian sholat 60 tahun, tidak diterima darinya satu sholat pun. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah dalam sholatnya. Dia tidak tumakninah dalam ruku', dia tidak tumakninah dalam sujud. Maka yang paling besar yang membantu kita tumakninah dalam sholat, kita kerjakan sholat dengan berjamaah. Maka rugilah orang-orang yang sholat 70 tahun, 60 tahun tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal haditsu baqiyah, materi tentang keutamaan salat berjamaah kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Semoga hadis-hadis tentang keutamaan salat berjamaah ini bermanfaat untuk kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.